Selamat sore semuanya, kami dari PR4 dengan saya Vita Karistina Imho dengan NIM 12S2 045 dengan teman saya yang bernama Kenalkan, nama saya Sakis Bernasam Tomalau dengan NIM 12S25038. Di sini kami akan menjelaskan tugas praktikum. Di sini saya akan membaca soalnya. Soal pertama, analisis data sensor lingkungan dengan validasi ketat. Sebuah sistem monitoring lingkungan mengumpulkan 30 data sensor suhu Celcius. Namun ada banyak kemungkinan data korup. Tugas pertama itu membaca tempat 30 suhu ke dalam array. 2. Validasi suhu harus dalam range min 50 sampai 150. Input bukan angka menuju invalid. 3. Hitung rata-rata nilai maksimum, nilai minimum. 4. Jika satu saja data valid maka tampilan pesan sensor dan hentikan program. Program type fungsi wajib sebagai berikut. Contoh input itu 25, 27, 30, 29, 40, 38, 50, 60, 30, 20, 19, 18, 15, 12, 10, 8, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
13, 100, 110, 90, 80, 75, 65, 55, 45, 35, 25. Expect output rata-rata itu 36,33, minimum itu 7, maksimumnya 110. Jika ada nilai valid, error data sensor tidak valid. Baiklah, saya akan menjelaskan logaritma yang telah kami buat untuk soal pertama. Yang pertama kami mendeklar suhu dengan array dan size-nya itu 30 dengan tipe data real. Lalu di sini ada temp, input temp dengan tipe data real. Lalu ada kami mendeklar i dengan tipe data integer. Lalu ada is valid dengan tipe data integer juga. Lalu ada program jalan dengan tipe data boolean. Lalu kami mengassignment program jalan true. Lalu kami mengoutput agar si user tahu bahwa program ini adalah pertama-tama dia akan memasukkan 30 data suhu. Lalu kami menggunakan for, di mana for ini adalah tempat user memasukkan yang namanya suhu yang data tadi. Lalu masuk ke program jalan. Karena program jalan tadi di assignment true, maka dia akan lanjut ke true. Lalu di sini user akan menginput input temp. Lalu kami mengassign is valid sama dengan validate input temp. Lalu kami menggunakan branching dengan mengisi yang is valid sama dengan 1. Jika benar kami mengassign suhu i sama dengan input temp. Tapi jika salah, maka akan outputnya error, data sensor tidak valid. Lalu ketika program jalan false, dia tidak akan lanjut lagi, langsung ke arah ke sini. Lalu jika user sudah menginput sampai 30 kali, dia akan lanjut ke bagian sini, di mana sini kami branching lagi program jalan. Karena program jalan tadi kami sudah assign sama dengan true. Lalu masuk ke sini, di mana di sini adalah function. Di sini functionnya itu get average yang ini. Nanti akan masuk ke sini. Di sini kami mendeclare average dan total dengan tipe data real. Di sini kami mendeclare juga i dengan tipe data integer. Lalu kami mengassign atau menginisial total sama dengan 0. Lalu di sini akan diperiksa
Lalu di sini akan ditambahkan, maka di sini kami buat total sama dengan total ditambah RI. Lalu lanjut ke average atau rata-rata sama dengan total per N. Lalu di sini kami mereturn nilai average, dan jika sudah selesai di bagian sini, dia akan lanjut ke yang selanjutnya, yaitu getmin, function getmin. Function getmin yaitu kami mendeklar, kami menggunakan parameter ARR dengan array dan tipe data real dan integer dan n dengan tipe data integer. Kami juga mereturn variable minimum value. Di sini kami mendeklar minimum value dengan tipe data real dan i dengan tipe data integer, lalu mengassign minimum value dengan ARR yang pertama. Lalu disini menggunakan for, di mana for-nya adalah i sama dengan 1 to n kurang 1. Lalu di sini akan dicek apakah ARR i lebih kecil dari minimum value, dan jika sudah selesai, di nilai minimum value akan dikembalikan. Lalu dia akan kembali ke main lagi dan dilanjut dengan function get maximum, di mana get maximum ini adalah kita akan mencari nilai maksimum dari rata-rata suhu tadi, dari kumpulan data suhu tadi. Pertama di sini kami menggunakan parameter ARR dan n. ARR menggunakan tipe data real dan array, dan n menggunakan tipe data integer. Di sini kami mendeklar max value dengan tipe data real dan i dengan tipe data integer. Lalu kami seperti yang ada di minimum tadi, kami mengassign max value dengan ARR kosong. Di sini juga di sini kami menggunakan for, di mana di for ini dia akan diperiksa apakah ARR i lebih besar dari max value. Dan jika sudah selesai, maka dia akan dikembalikan ke main dan program selesai. Lanjut ke yang nomor 2. Di sini saya akan membaca soal nomor 2. Sistem working ruangan lab dengan array dan validasi. Program pemesanan ruang lab menggunakan array untuk menyimpan jadwal 24 jam per hari, indeks 0 sampai 23. Tugas pertama, membaca jumlah bookingan n. 2. Untuk setiap bookingan, user memasukkan jam 0 sampai 23, nama pemesanan. 3. Validasi. Jam di luar range ditunjukkan tolak. Slot sudah di booking, menuju tolak. 4. Data valid disimpan ke dalam array of struktur booking in out char nama 50. Fungsi wajib sebagai berikut. Contoh input itu 3, 10 Andi, 10 Budi, 25 Susi. Expand output sebagai berikut. Itu bookingan gagal, itu jam sudah terisi. Bookingan gagal, jam tidak valid. Bookingan berhasil, itu 10 Andi. Baik ya, selanjutnya saya akan menjelaskan logaritma yang telah kami buat. Yang pertama, kami mendeklarasi array, kami mendeklarasi hour dengan tipe data integer dan menggunakan array dengan size 24. Lalu ada names dengan tipe data string dan menggunakan array dengan size 24. Lalu di sini kami mendeklar n dengan integer dan juga i dengan integer. Lalu kami mendeklar input hour dengan integer, valid count dengan integer, input name dengan string,
is value dengan boolean dan is dub dengan boolean. Di sini kami mengassign valid count sama dengan 0. Lalu di sini kami memberitahu bahwa user memasukkan jumlah booking yaitu n. Di sini kami membuat inputannya di mana user di sini akan menginputnya. Lalu kami menggunakan for di mana user akan mengisi sebanyak yang dia mau yaitu n. Di sini kami mengoutput di mana kami memberitahu bahwa user akan memasukkan jam yang akan dipilih. Lalu di sini user akan memasukkan jam tersebut. Lalu di sini kami mengoutput nama pemesan. Lalu dilanjut dengan user memasukkan nama pemesan di bagian input name. Lalu di sini kami memanggil fungsi validasi. Lalu dilanjut dengan branching, dan jika salah booking jam tidak valid ketika orang pertama dan orang kedua atau orang keberapa pun sama jamnya. Jika salah maka dia akan ke arah sini, dan jika benar dia akan ke arah sini. Is dub sama dengan is duplicate hour valid count input hour. Lalu di branching dengan is dub, kami branching is dub. Jika true maka dia akan lanjut ke output booking gagal, yaitu booking gagal jam sudah terisi. Dan jika false dia akan lanjut ke hours valid count sama dengan input hour. Names valid count, kami di sini kami mengassign names valid count sama dengan input name. Lalu di sini ada valid count sama dengan valid count tambah 1. Lalu di sini output booking berhasil, input hour dan input name. Selanjutnya sebelum itu kami ingin menjelaskan function yang kami pakai. Sini kami menamai function yang pertama itu is duplicate. Lalu ada parameter ARR dengan tipe data integer dan menggunakan array, ada integer n dan h. Sini juga kami mengembalikan yang namanya status, dimana di function ini akan dicek status. Pertama-tama kami mendeclare boolean. Kami mendeclare status dengan tipe data boolean, lalu k dengan tipe data integer, lalu kami mengassign status sama dengan false. Di sini akan dicek duplikat, lalu kami di sini menggunakan for, maka dia akan lanjut ke ARRK sama dengan h. Jika benar maka status true. Lanjut yang satu lagi is valid hour. Sini kami menamakan functionnya is valid hour dengan parameter h. Yang pertama itu ada h dan tipe data integer. Lalu kami mendeclare status dengan tipe data boolean. Lalu kami menggunakan if, dimana ketika h lebih besar sama dengan dari 0 dan h lebih kecil sama dengan daripada 23, maka dia akan statusnya akan true, dan jika salah akan false. Oke, lanjut ke yang nomor 3. Nomor 3, saya akan membaca soalnya. Sistem kompresi array. Implementasi kompresi array integer menggunakan run list encoding. Tugas pertama itu baca n. Tugas kedua baca array integer. Tugas ketiga validasi tidak boleh kosong integer dalam range 1000 sampai 1000. 4 output dalam format value. Fungsi wajib sebagai berikut. Contoh input 955 strip 2 strip 2 10 10 10. Experience outputnya 53 min 22 104. Baiklah, saya akan menjelaskan algoritma yang telah kami buat di nomor 3.
Yang pertama itu ada kami mendeklar NI dan value dengan tipe data integer. Lalu dilanjut dengan kami mendeklar data ARR dengan tipe data integer dan menggunakan array, yaitu dengan array size 100. Lalu kami membuat output di mana di sini kami memberitahu kepada user bahwa di sini user akan memasukkan jumlah data yang ingin dimasukkan. Di sini user akan memasukkan jumlah datanya, dan lalu kami memberitahu bahwa user harus masukkan nilai array di sini. Di sini user akan masukkannya dengan 0 to n kurang 1. Kenapa n kurang 1? Karena dia dimulai dari 0, tapi jika dimulai dari 1 maka dia cukup to n. Lalu sini user akan menginput value. Lalu kami menggunakan if validate. Di sini kami menggunakan function validate. Maka di sini dia akan diuji. Di sini ia akan diuji. Di sini kami mendeklar valid dengan tipe data boolean dan menggunakan parameter value dengan tipe data integer. Lalu pertama-tama di sini kami membranching untuk value yang di atas sama dengan dari min 1000 dan di bawah sama dengan dari min 1000. Jika benar maka valid sama dengan true, dan false jika salah valid sama dengan false. Lalu lanjut lagi. Di sini dari sini kita akan tahu jika tadi di validate itu benar maka dia akan benar, dan jika salah maka salah. Maka jika dikembalikan ke sini ke main, jika benar maka dia akan ke data ARR I sama dengan value, dan jika salah maka error. Di sini dia akan break. Lalu dilanjut, jika sudah selesai dia dilanjut dengan function compress. Masuk ke function compress. Sini kami menggunakan parameter ARR dengan tipe data integer dan menggunakan array, dan juga n dengan tipe data integer. Lalu di sini kami mendeklar i, count, dan current val dengan tipe data integer. Lalu if-nya kami isi dengan n jika n lebih besar dari 0. Jika benar, dia akan lanjut ke di sini di mana kami assign current val sama dengan ARR 0. Lalu kami lanjut dengan mengassign count sama dengan 1. Lalu kami menggunakan for i sama dengan 1 to n kurang 1. Lalu dilanjut dengan if, dimana di sini akan diperiksa jika ARRI sama dengan current val. Jika benar maka count sama dengan count tambah 1, dan jika salah maka dia akan muncul output dari current val. Lalu kami mengassign current val sama dengan ARR 1. Lalu dilanjut kami assignment ke count sama dengan 1. Lalu jika sudah selesai maka di sini kami mengoutput current val-nya. Tapi tadi jika salah dari n lebih besar dari 0, dia akan false, langsung selesai. Lalu lanjut ke main dan sudah selesai. Lanjut ke soal yang nomor 4. Soal nomor 4, manajemen ring buffer untuk data suhu. Ring buffer ukuran tetap 10 elemen untuk data suhu terbaru. Tugas pertama, 1. Terima input suhu berulang. Tugas kedua, tiap input masukkan buffer jika perlu menuju geseran elemen lama keluar. 3. Validasi range suhu 0 sampai 100. 4. Setelah setiap input tampilan buffer plus rata-rata. Fungsi wajib sebagai berikut. Contoh input 15, 20, 25, 30, 110, 40. XML
output. Buffer itu 15, rata-ratanya 15. Error suhu di luar range. Baiklah, lanjut lagi, saya akan menjelaskan logaritm di nomor 4. Pertama, kami mendeklar buffer dengan tipe data real dan menggunakan array dengan size array-nya 10. Lalu kami mendeklar count dengan tipe data integer, input suhu dengan tipe data real, running dengan tipe data boolean. Lalu kami mengassign count sama dengan 0 dan running sama dengan true. Lalu di sini kami memberitahu kepada user masukkan suhu input lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari 100 akan dianggap error, tapi program lanjut input min 99 to stop. Di sini kami menggunakan for maksudnya bukan for tapi while. Jika benar dia akan lanjut ke input suhu. Di sini user akan menginput suhunya, lalu di sini akan dipertimbangkan jika input suhu sama dengan min 99 maka running false dan program akan berhenti. Tapi jika tidak min 99 akan lanjut ke input suhu lebih besar dari 0 dan input suhu lebih kecil sama dengan dari 100. Jika benar, dia akan menerima di sini kami mengassign count sama dengan add, di mana add ini adalah function, dia akan masuk ke function add. Di sini kami menggunakan parameter buff dengan tipe data real dan menggunakan array. Lalu kami menggunakan parameter cnt dengan tipe data integer dan value dengan tipe data real. Nilai yang kami kembalikan adalah new count. Lanjut, kami mendeklar new count dan i dengan tipe data integer. Lalu di sini kami menggunakan if jika cnt lebih kecil dari 10. Jika benar, di sini kami mengassign buff cnt sama dengan value dan new count sama dengan cnt tambah 1. Tapi jika salah, di sini akan geser buffer. Di sini akan ada looping untuk buff. Di sini kami mengassign buff i sama dengan buff i tambah 1. Lalu jika sudah selesai, dilanjut dengan buff 9 sama dengan value dan new count sama dengan 10. Lalu jika sudah selesai dari count, maka dilanjut dengan output rata-rata buffer saat ini get average. Nah, akan dilanjut dengan function get average. Dimana di get average kami menggunakan dua parameter ya. Pertama itu ada buff dengan tipe data real dan menggunakan array. Lalu ada cnt dengan tipe data integer yang dikembalikan adalah average. Lalu kami declare average dan sum dengan tipe data real. Lalu ada kami assign i dengan tipe data integer dan kami di sini mendeclare. Lalu di sini kami assign sum dengan 0. Lalu di sini lagi akan dipertimbangkan apakah cnt sama dengan 0. Jika benar maka average sama dengan 0. Jika salah, dia akan lanjut ke for 0 to cnt kurang 1, 0 sampai cnt kurang 1. Di sini dia akan memasukkan sum sama dengan sum tambah buff i. Lalu jika sudah selesai, maka average sama dengan sum tambah cnt per cnt. Lalu dia akan kembali ke main. Jika sudah selesai, maka akan ke end. Tapi jika dia tadi false, maka outputnya error. Lanjut ke yang nomor 5. Saya di sini akan membicarakan soal nomor 5 room pendaftaran dengan array error elector simulasi pendaftaran semua
Error disimpan dalam array string 2D. Input nama, umur, email, validasi nama minimal 3 karakter, umur bilangan bulat 17 sampai 65, email mengandung at dan titik. Jika ada error, menuju tampilan semua error dan berhenti. Fungsi wajib sebagai berikut. Contoh input A besar, A, B, C, andi.gmail.com. Output error nama minimal 3 karakter, umur harus berupa angka, email tidak valid. Baiklah, saya akan menjelaskan program yang telah kami buat untuk nomor yang terakhir. Sini kami menggunakan 2 function lagi. Yang pertama kami mendeklar name, str dan email dengan tipe data string. Lalu kami mendeklar error list dengan tipe data string dengan array dengan size 3. Lalu kami mendeklar error count dan i dengan tipe data integer. Lalu kami mengassign error count sama dengan 0. Sini kami beritahu bahwa user akan masukkan nama. Lalu di sini user akan masukkan nama. Lalu kami beritahu user masukkan umur. Di sini user akan masukkan umur. Lalu dilanjut dengan masukkan kami beritahu masukkan email. Di sini user akan beritahu memasukkan emailnya. Lalu dilanjut dengan if len name lebih kecil dari 3, maka jika benar dilanjut dengan error count sama dengan nama minimal 3 karakter, dan error count sama dengan error count tambah 1. Tapi jika salah dia akan langsung lanjut ke validate str sama dengan else. Jika benar dia akan lanjut ke error list. Error count sama dengan umur harus berupa angka 17 sampai 65. Lalu dilanjut dengan error count tambah 1, dan jika salah dia akan langsung lanjut juga ke validate email. Email ada di sini. Mohon maaf sebelumnya saya lupa menjelaskan h. Di sini kami menggunakan satu parameter yaitu s dengan tipe data string, dan kami akan mengembalikan nilai valid. Di sini kami mendeklar valid dengan tipe data boolean dan x value dengan tipe data integer. Dilanjut dengan di sini kami mengasumsikan bahwa konversi berhasil di flow algorithm sudah dicek is numerik tanpa try catch. Lalu dilanjut dengan x value sama dengan to integer dengan tipe data string. Lalu dilanjut dengan kami menggunakan if x value lebih besar sama dengan dari 17 dan x value lebih kecil sama dengan dari 65. Jika benar maka valid sama dengan true, dan jika salah valid sama dengan false. Lalu nilai valid akan dikembalikan ke main. Nah, setelah dari function validate age, dia akan lanjut ke validate email. Sini masuk ke function lagi validate email. Yang pertama kami menggunakan satu parameter yaitu s dengan tipe data string. Lalu dilanjut kami mendeklar valid hash at dan hash dot menggunakan tipe data boolean, dan kami mendeklar i dengan tipe data integer. Lalu kami mengassign hash at sama dengan false dan hash dot sama dengan false. Lalu di sini kami menggunakan for untuk mengisi i sama dengan untuk mengisi untuk mengisi mohon maaf, bukan untuk mengisi tapi untuk memeriksa apakah char s
I sama dengan add. Jika benar maka hash add sama dengan true. Jadi jika salah dia akan lanjut. Lalu dia akan kami membuat if untuk memeriksa apakah char s, I sama dengan dot. Jika benar maka hash dot sama dengan true, dan jika salah akan lanjut berulang, dan jika sudah dia akan lanjut ke hash add dan hash dot. Jika benar maka valid sama dengan true, dan jika salah maka valid sama dengan false. Lalu dia akan lanjut jika sudah benar maka dia akan lanjut ke error list account sama dengan email tidak valid, harus ada add dan dot, dan error account sama dengan error account tambah 1, dan jika salah dia akan lanjut ke error account lebih besar dari 0. Jika salah maka jika error account lebih besar dari 0 maka akan muncul output pendaftaran berhasil, dan jika salah maka outputnya error, dan akan dikeluarkan satu persatu hasilnya list yang error. Sekian penjelasan dari kami, terima kasih.